Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita belajar kembali ilmu ketahuan alam atau IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 9. Yang kita pelajari adalah bab 2 reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pada hewan akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Secara garis besar, tumbuhan terbagi menjadi 3. Ada tumbuhan berbiji namanya spermatopita, ada tumbuhan paku pteridopita, ada tumbuhan lumut namanya bryophyta. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2, angiospermae berbiji tertutup dan gimnospermae berbiji terbuka. Nah, angiospermae yang tadi berbiji tertutup mengalami 2 reproduksi, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif berarti tanpa peleburan sel kelamin jantan, generatif berarti dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi vegetatif alami berarti tanpa campur tangan manusia. Reproduksi vegetatif buatan berarti dengan campur tangan manusia. Nah, sekarang perhatikan, coba tumbuhan tersebut bereproduksi atau berkembang biak dengan cara apa? Yang pertama, wortel. Yang kedua, lengkuas. Yang ketiga, cocor bebek. Yang keempat, bambu. Yang kelima, stroberi. Nah, tumbuhan ini berkembang biak dengan cara apa? Kita pelajari saat ini adalah cara perkembangbiakan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Reproduksi vegetatif alami. Yang pertama contohnya lengkuas, 1 dengan cara rizoma. Yang kedua umbi lapis. Contohnya seperti bawang merah. Yang ketiga umbi bakar. Contohnya pada bengkoang, wortel, bunga dahlia, singkong, dan lobak. Tunas. Contohnya pada pisang, tebu, bambu. Tunas adventif, contohnya pada cocor bebek namanya tunas adventif daun, pada cemara namanya tunas adventif akar. Stolon, contohnya pada pohon bunga atau buah stroberi. Pembentukan spora, contohnya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, sekarang reproduksi vegetatif buatan. Kalau buatan berarti harus campur tangan manusia dengan bantuan manusia. Yang pertama, mencangkok, stek, menyambung, menempel, atau okulasi merunduk. Mencangkok. Ini cara-caranya dari 1 sampai 5, lihat gambar. Contoh tanaman yang bisa digunakan bisa berkembang biak dengan mencangkok, mangga, jambu. Stek. Contohnya seperti singkong, bunga bougainville. Lihat di gambar caranya, tinggal dipotong, ditancapkan ke tanah. Menyambung. Berarti menyambung antara bawah dan atasnya beda. Contohnya tanaman tomat dengan terong. Menempel atau kolasi, contohnya banyak sekali. Belimbing, alpukat, mangga, apel, jeruk nipis. Perhatikan gambar cara menempel okulasi. Merunduk berarti batang yang panjang ditarik ke tanah, maka yang akan tumbuh akar jadi tumbuhan baru, namanya merunduk. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Kalau generatif berarti terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nah, perhatikan gambar struktur bagian bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dasar bunga. Yang berfungsi sebagai sel kelamin betina adalah kepala putik. Yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan adalah benang sari. Jadi, bertemunya antara benang sari dan kepala putik akan menghasilkan buah atau disebut dengan pembuahan. Untuk bertemunya benang sari dengan kepala putik ada yang disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan macam-macamnya berdasarkan asal serbuk sari ada 4. Penyerbukan sendiri, silang, tetangga, bastar. Sedangkan berdasarkan jenis perantaranya ada
menyerbukan oleh angin, anemogami, menyerbukan oleh air, hidropogami, menyerbukan oleh hewan, macam-macam hewannya. Kalau ornitogami berarti burung. Kalau yang lainnya silahkan cari sendiri di buku paket. Menyerbukan dengan bantuan manusia namanya antropogami. Sekarang pembuahan. Pembuahan pada angiosperma menghasilkan terjadi pembuahan ganda. Kenapa ganda? Karena terjadi prosesnya ada 2 kali. Perhatikan gambarnya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Silakan dibaca. Sekarang penyebaran biji. Ada yang dengan bantuan angin namanya anemokori, dengan bantuan hewan namanya zookory. Kalau ornitokori berarti hewannya adalah burung. Kayak contoh di gambar. Terus ini dengan bantuan air, hidrokori. Ini dengan bantuan manusia, antropokori. Sekarang perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangbiakan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi normal mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Ini contohnya pada kacang polong, mengalami perkecambahan. Sekarang gimnosperme. Gimnosperme adalah tumbuhan berbiji terbuka. Dalam gimnosperme tidak mempunyai bunga. Jadi alat perkembangbiakan pada gimnosperme adalah strobilus dan runjung atau disebut runjung. Contohnya ginkgo, pakis haji, cemara, epreda, pohon damar, dan melinju. Reproduksi lumut. Ini gambar lumut, ini pergiliran lumut, cara berkembang biak lumut, ini skemanya. Dari spora, protalium menjadi antheridium, archegonium, sperma, ovum menghasilkan zigot. Sperma dihasilkan oleh antheridium, ovum dihasilkan oleh archegonium. Sperma dan ovum bertemu zigot. Nah, nanti spora akan balik lagi ke atas, berputar-putar. Sekarang reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dari spora menjadi protalium sama antheridium, spermatozoid, archegonium, ovum. Sperma dan ovum bertemu membentuk zigot. Hasilkan sporagonium, balik lagi ke atas menjadi spora. Ini gambar perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Sekarang teknologi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan. Yang gambar ini namanya hidroponik dengan bantuan air, dengan media air, penanaman dengan media air. Ini naik ke atas namanya vertikultur. Ini namanya kultur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang tugas dan latihan. Tugasnya waktunya 1 minggu. Buku paket halaman 54, halaman 65, halaman 73. Nah, ini dikerjakan di buku catatan, di foto, terus diunggah, diupload di Google Classroom, bukan di WA. Nah, untuk menguploadnya sudah bisa. Kemarin udah Ibu kasih tutorialnya. Untuk yang latihan, kerjakan latihan 2. Linknya ada di bawah video ini. Jadi nanti tinggal diklik latihan 2. Waktunya 2 hari, berarti Jumat sampai Sabtu. Nah, untuk tugas di buku paket itu apa saja? Yang pertama ini tugas pada buku paket. Tinggal dicari bawahnya, ini ada singkong, bawang merah, tinggal bawahnya apa, ditulis sampai 5. Berarti 5 lagi sampai 8. Tinggal diceklis-ceklis sebelahnya. Terus tugas yang kedua, ini ada gambar bunga, struktur bunga, 1 apa, 2 apa, 3 apa diisi, yang kosong-kosong, ini sampai 11. Terus fungsinya apa saja diisi. Terus yang ketiga, tugas yang ketiga, kapuk, cara penyebaran bijinya apa, padi apa, kopi apa. Ini ditulis, diisi di sini, dicari di buku paket atau yang tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi yang tugas ini diupload di Google Classroom, bukan di WA. Terima kasih. Kita udah belajar hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan mulai dikerjakan tugasnya. Tugas 1 minggu, latihan 2 hari. Tugas dikerjakan di buku, terus diupload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.